hasil riset kesehatan dasar Kementerian Republik Indonesia, pada tahun 2013 sebanyak 7% penduduk Indonesia terserang penyakit stroke dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10,9%. Menakutkan bukan? Peningkatan angka tersebut dipicu oleh pola hidup masyarakat yang kerap mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, rokok, dan juga stres. Serangan stroke bisa terjadi tiba-tiba dan mudah menyerang siapa saja, seperti yang dialami oleh pemirsa TV One berikut ini. Kepada tim Ayo Hidup Sehat Plus, Pak Sutrisno menceritakan pengalamannya saat mengalami serangan stroke. Saya didiagnosa sama dokter bahwa saya ada penyumbatan gitu, sehingga saya tidak bisa mengucapkan R gitu. Bagian wajah mana Pak yang mungkin ada kelainan waktu itu? Sebelah kiri, sebelah kiri ini agak miring gitu ya. Terus ngomongnya cadel, terus pipi saya juga miring. Sampai sekarang masih berasa atau seperti apa? Cadelnya masih ada, mungkin masih 90% lah. Yang tadinya nggak bisa getar sama sekali, sekarang R udah bisa. Tadinya ngomongnya itu pokoknya susah lah gitu. Jadi kasus yang dialami oleh Bapak Sutrisno ini merupakan kasus stroke karena kasus ini muncul secara tiba-tiba. Kemudian kasus stroke yang dialami oleh beliau adalah kasus stroke sumbatan yang pada kasus ini adalah berakibat adanya kelemahan anggota gerak kanan, wajah menjadi asimetris dan terjadi gangguan bicara. Sesuai dengan tanda-tanda stroke yaitu kita bisa membahas adalah asimetris wajah, gangguan lengan dan kaki, bisa berupa kelemahan atau kesemutan, lalu bicara ini bisa menjadi cadel atau bisa menjadi tidak sinkron antara yang ada di pikiran dengan apa yang diucapkan. Nah, kasus Pak Sutrisno ini memang secara fisik beliau tidak terlihat seperti orang sakit ya, tapi kasus ini ternyata beliau mengalami hipertensi yang sudah cukup lama. Nah, hipertensi yang sudah cukup lama ini merupakan pemicu terjadinya serangan stroke untuk kasus beliau. Bila darah tinggi menjadi pemicu Pak Sutrisno terserang stroke, adakah faktor lain yang bisa tingkatkan risiko stroke? Di segmen kali ini, Ayo Hidup Sehat Plus akan mengupas beragam fakta mitos tentang penyakit stroke di masyarakat. Simak informasinya bersama Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf berikut ini. Fakta mitos yang pertama, katanya ketika penglihatan Anda kabur, itu adalah tandanya serangan stroke. Bener nggak ya? Fakta. Jadi memang ada beberapa kasus serangan stroke yang mengenai pusat penglihatan atau bisa juga mengenai jaras saraf penglihatan sehingga stroke tidak hanya menyebabkan kelumpuhan sisi tangan atau kaki tapi bisa juga memberikan tanda-tanda gangguan penglihatan. Pemirsa, pernahkah saat bangun tidur Anda kehilangan keseimbangan dan merasa lingkungan di sekitar seperti berputar? Nah, jika hal itu terjadi berulang kali, ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan ke dokter. Karena bisa saja Anda mengalami vertigo. Nah, vertigo sendiri merupakan kondisi adanya gangguan pada saraf. Dan jika tak ditangani dengan tepat, aliran oksigen ke otak akan terhambat dan menyebabkan munculnya penyakit serius. Karena katanya, vertigo adalah tanda dari serangan stroke. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Memang beberapa kasus vertigo merupakan salah satu tanda dari serangan stroke. Karena kenapa? Karena di sini stroke mengenai otak dan otak kecil. Nah, vertigo yang terjadi pada orang yang mengalami stroke disebabkan karena adanya gangguan di otak kecil tersebut. Jadi memang betul, vertigo bisa merupakan salah satu tanda dari serangan stroke. Pemirsa, jangan malas berolahraga ya, karena saat Anda memiliki berat badan berlebih dapat mendatangkan berbagai penyakit serius. Salah satunya adalah stroke. Nah, fakta atau mitos ya kalau orang dengan berat badan berlebih atau obesitas akan rentan terkena stroke? Itu adalah fakta juga. Jadi memang obesitas kita dapat sebut sebagai sindroma metabolik, yang mana orang yang memiliki obesitas atau berat badan berlebih ini memiliki gangguan dalam metabolismenya. Nah, gangguan metabolisme ini akan menyebabkan gangguan aliran darah dan menyebabkan resiko stroke meningkat. Pemirsa, penyakit stroke memang menjadi momok menakutkan bagi setiap orang. Terjadinya penyumbatan berakibat pada menyempitnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, bener nggak ya kalau katanya serangan stroke dapat menyebabkan kematian? Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena per definisi, memang serangan stroke dapat berkaitan dengan kematian.
selain menyebabkan kecacatan. Itu juga tergantung daerah mana yang terkena dan seberapa luas area otak yang terkena serangan stroke tersebut. Padatnya aktivitas tak jarang membuat kita lupa untuk mengistirahatkan tubuh dan juga berolahraga ya pemirsa. Mengkonsumsi makanan cepat saji dan kurang minum air putih juga bisa menyebabkan tubuh kegemukan dan mudah lemas loh pemirsa. Nah, agar produktivitas Anda tak terganggu karena sakit, baiknya biasakan menjalankan pola hidup sehat seperti olahraga, konsumsi makanan kaya nutrisi, dan minum air putih. Karena katanya stroke juga bisa menyerang di usia muda. Itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi stroke itu tidak melihat namanya usia, tidak melihat jenis kelamin. Memang ada predisposisi atau ada kemungkinan laki-laki lebih sering terkena dibanding perempuan, usia tua lebih sering terkena dibanding usia muda, tapi semua usia dapat terkena serangan stroke. Di saat cuaca panas seperti saat ini, minuman manis dan dingin atau soda pastinya sungguh menyegarkan. Tapi hati-hati ya, karena kandungan gula pada minuman tersebut bisa sebabkan diabetes. Nah, diabetes sendiri merupakan kondisi di mana kadar gula dalam tubuh berada di atas normal. Dan jika tidak diobati dengan tepat dapat menimbulkan komplikasi yang berujung pada penyakit serius. Tapi betul nggak ya kalau katanya diabetes tak ada hubungannya dengan serangan stroke? Itu adalah mitos, karena pada kenyataannya diabetes mellitus atau kencing manis merupakan faktor resiko yang cukup besar dan bermakna untuk menyebabkan serangan stroke. Karena dengan adanya diabetes terjadi kerusakan pembuluh darah secara progresif yang akan menyebabkan sumbatan di kemudian hari. Stroke bisa menyerang siapa saja dan di mana saja, karena gejala dari penyakit ini terjadi secara tiba-tiba dan hanya menyerang satu sisi pada bagian tubuh. Tapi bener nggak ya kalau nyeri dan kaku pada leher adalah tandanya serangan stroke? Nah, itu mitos. Karena orang yang mengalami serangan stroke tidak ada hubungannya dengan rasa sakit daerah tengkuk. Bisa memang rasa sakit tapi nyeri kepala yang hebat apabila terjadi stroke perdarahan. Tapi nyeri tengkuk bukan salah satu tanda dari serangan stroke. Pemirsa, pola hidup yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan kurangnya olahraga dapat menjadi salah satu faktor Anda terkena stroke loh. Nah, selain itu katanya bila salah satu anggota keluarga memiliki riwayat stroke, maka keturunannya juga akan mengalami stroke. Nah, bener nggak ya? Katanya kalau stroke adalah penyakit keturunan. Itu adalah fakta. Karena stroke dapat diturunkan, artinya bukan menurun pasti seorang tua akan menurunkan stroke pada anaknya. Tapi apabila orang tua mengalami stroke, maka kemungkinan anaknya menjadi serangan stroke akan lebih besar apabila dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat keturunan dalam keluarganya. Sekarang Anda sudah paham kan pemirsa, mana yang fakta dan juga mana yang mitos dari penyakit stroke? Mau tetap sehat dan juga terhindar dari stroke? Yuk kita simak tips dari Dr. Ziki Yombana berikut ini. Untuk menghindari serangan stroke, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus menghindari faktor resiko tersebut. Nah, faktor resiko stroke dibagi menjadi banyak, tapi secara umum kita bagi menjadi faktor resiko dari pompanya atau jantungnya. Yang kedua, faktor resiko dari pembuluh darahnya atau selangnya. Yang ketiga adalah faktor resiko dari darahnya. Contohnya, orang yang mengalami kelainan jantung atau gangguan irama jantung akan sangat mungkin terkena serangan stroke. Orang yang mengalami gangguan dari pembuluh darah dapat menyebabkan serangan stroke, misalnya hipertensi, kolesterol, gula yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian darahnya tersebut misalnya ada kekentalan darah, itu sangat mungkin terjadi serangan stroke. Dan yang terpenting, apabila kita memiliki faktor risiko stroke dari keluarga, maka jangan sampai tunggu terkena serangan stroke, konsultasikan kepada dokter saraf terdekat untuk dilakukan screening dan dapat dicegah faktor risiko tersebut sehingga serangan stroke tidak terjadi.